Hai, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi nih dalam pembelajaran kimia hari ini. Kita akan membahas tentang minyak bumi. Minyak bumi merupakan salah satu dari anggota hidrokarbon. Maka dari itu, kita akan mempelajarinya lebih mendalam tentang minyak bumi ini. Ayo, kita mulai. Mengapa harus mempelajari tentang minyak bumi, anak-anakku? Nah, ini ada gambar. Di sini semuanya adalah produk-produk dari minyak bumi. Banyak produk hasil pengolahan minyak bumi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan memiliki nilai guna dan juga ekonomi. Sehingga kita wajib kayaknya ya untuk mempelajari tentang minyak bumi. Nah, bagaimana pembentukan minyak bumi itu? Bumi terbentuk dari penguraian makhluk hidup, tumbuhan ataupun hewan yang terkubur berjuta-juta tahun yang lalu. Proses pembentukannya dibantu oleh bakteri, suhu tinggi dan tekanan yang tinggi. Dan ada 3 tahapan proses pembentukannya. Ada diagenesis, katagenesis, dan metagenesis. Bisa dibaca ya penjelasannya. Berikutnya, kita akan mempelajari komposisi minyak bumi. Ada komponen yang dominan, artinya yang jumlahnya banyak, dan ada komponen yang paling sedikit. Komponen yang dominan, senyawa alkana, terutama rantai yang lurus, kemudian sikloalkana, dan senyawa aromatis. Sedangkan yang paling sedikit yaitu alkena dan konstituen yang mengandung logam-logam nikel, besi, dan tembaga. Ada 4 prinsip dalam pengolahan minyak bumi. 1 eksplorasi, 2 eksploitasi, 3 pemisahan, dan 4 pengubahan atau konversi. Nah, untuk eksplorasi ini adalah proses pencarian lokasi di mana minyak bumi itu berada. Yang kedua, eksploitasi artinya pengambilan minyak bumi itu. Ketiga, pemisahan minyak bumi untuk menjadi produk-produk yang bisa langsung digunakan oleh manusia. Nah, eksplorasi biasanya menggunakan kapal yang bisa mensurvei dengan menggunakan gelombang seismik. Di mana gelombang seismik itu biasanya dipancarkan ke dalam lautan. Kemudian apabila ada pantulan, artinya di situ terdapat bahan mentah minyak bumi. Dan siap-siap deh kalau sudah seperti itu, kita bisa mengeksploitasinya. Nah, gambar seperti ini adalah station atau tempat pengeboran lepas pantai minyak bumi. Disinilah kita bisa mengambil minyak bumi di bawah permukaan air laut yang paling dalam. Minyak bumi inilah yang menjadi bahan dasar untuk kita masukkan ke dalam kolom fraksinasi atau kita sebut dengan proses destilasi bertingkat. Destilasi bertingkat ini adalah pemisahan minyak bumi yang sudah diambil dan dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi dengan prinsip nanti titik didih yang lebih rendah akan lebih cepat menguap dibandingkan dengan titik didih yang lebih tinggi. Kita akan jelaskan lebih rinci sebagai berikut. Definisi dari pemisahan destilasi bertingkat adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Prinsipnya, komponen yang memiliki titik didih rendah akan menguap terlebih dahulu. Semakin atas kolom fraksinasi, maka suhunya akan semakin rendah, sehingga komponen yang memiliki titik didih tinggi akan mengembun dan terpisah. Komponen tersebut akan dialirkan untuk masuk ke penampungan. Terakhir, pengubahan alias konversi. Proses untuk mengubah ukuran dan struktur senyawa hidrokarbon. Ada 4 prosesnya. Cracking atau perengkahan, pemecahan rantai karbon yang panjang. Lalu proses ekstraksi, pembersihan produk, kemudian proses kristalisasi untuk pemisahan produk melalui perbedaan titik cairnya,
dan treating, pembersihan, proses pembersihan produk dari kontaminan atau zat pengotor. Sekarang kita akan membahas salah satu produk olahan minyak bumi, yaitu bensin. Bensin digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan bermotor. Komponen bensin terdiri dari normal heptana dan isooktana atau 2,24 trimetil pentana. Kedua komponen ini akan memiliki perbandingan yang berbeda-beda pada setiap jenis bensin. Kualitas bensin ditentukan oleh bilangan oktan. Apa itu bilangan oktan? Yaitu bilangan atau angka yang menunjukkan jumlah persen isooktana. Semakin tinggi bilangan oktan, maka kandungan isooktananya juga semakin banyak, sehingga bensin semakin berkualitas. Bensin yang berkualitas baik tidak akan menimbulkan knocking atau ketukan pada mesin, sehingga mesin kendaraan bermotor kalian akan tetap terjaga awetnya dan terpelihara. Jenis bensin yang dijual di pasaran salah satunya adalah premium oktan 88. Apa arti dari oktan 88? Yaitu premium ini memiliki perbandingan normal heptana dan isooktananya, yaitu adalah 12% untuk normal heptana dan 88% itu untuk normal isooktana. Kemudian untuk pertalite oktannya 90. Artinya normal heptananya hanya 10% dan isooktananya sebesar 90%. Jika dilihat dari bilangan oktannya, maka jenis bensin yang paling baik adalah Pertamax Racing Oktan 100. Artinya itu full, isooktananya 100%. Sekarang kalian sudah jelas bisa menentukan manakah jenis bensin yang paling baik yang harus kalian gunakan untuk kendaraan bermotor kalian agar bisa tetap mesinnya terpelihara dengan baik. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share link video pembelajaran ini agar makin banyak teman-teman kalian yang merasakan manfaatnya. Berbagi ilmu jauh lebih baik. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam pembelajaran kimia berikutnya.